saudara-saudari terkasih, rekan-rekan orang muda yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Pada kesempatan yang pertama, patut kita bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan, sehingga kita boleh hadir dalam satu persekutuan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui katekese kita pada kesempatan ini. Tema katekese yang diambil pada kesempatan ini ialah tentang ciri-ciri gereja. Ciri-ciri gereja yang akan kita dalami ialah ciri gereja yang satu, ciri gereja yang kudus, ciri gereja yang katolik, dan ciri gereja yang apostolik. Sebelum mendalami tentang ciri-ciri gereja, marilah kita membuka katekese kita ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Tepuklah tangannya di sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Rekan-rekan orang muda, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadapan hadirat-Mu atas segala berkat dan penyelenggaraan-Mu terhadap hidup kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah bersama kami, turunlah Roh Kudus-Mu ke atas hati, budi dan pikiran kami, sehingga kami boleh meresapi firman-Mu melalui katekese pada kesempatan ini. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami dalam seluruh kegiatan kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, anak muda yang terkasih, dalam kesempatan kali ini saya akan membekali kita dengan sedikit materi terkait ciri gereja yang satu. Pertama-tama, jika kita mendengar kata satu, tentu kita sempat berpikir bahwa satu berkaitan dengan yang tunggal. Di dalamnya ada kekompakan, ada keseragaman, dan ada kerukunan. Jika demikian, pasti yang lain juga bertanya, lalu mengapa ada keterpecahan gereja seperti gereja Protestan, gereja Katolik, gereja Anglikan, dan juga gereja Ortodoks? Untuk itu, marilah kita melihat makna sebenarnya dari gereja yang satu. Gereja yang satu bukanlah soal jumlah seberapa banyak gereja dan keseragaman itu, akan tetapi kesatuan itu lebih pada dimensi teologis, di mana ada 3 alasan mengapa gereja itu berciri satu. Yang pertama,
Gereja itu dikatakan satu menurut asalnya, yakni kesatuan Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah tiga pribadi yang memiliki kesatuan tak terpisahkan sekaligus tak tercampur. Tritunggal Maha Kudus satu dalam karya keselamatan. Yang kedua, gereja itu satu menurut pendirinya, yakni Yesus Kristus. Melalui peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitannya, Ia menebus, mendamaikan, dan mempersatukan kita dengan Allah dan sesama. Yesus sebagai pendiri gereja adalah satu-satunya kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Gereja itu satu karena Roh Kudus yang menjiwai gereja. Roh Kudus hadir dalam setiap hati umat beriman dan menciptakan suatu persekutuan umat beriman. Saudara-saudari, kaum muda yang terkasih, sebagai umat Katolik yang telah dipersatukan dalam pengakuan iman yang satu dan yang sama, lalu pertanyaan untuk kita, bagaimana upaya kita untuk mempertahankan kesatuan gereja itu? Tentu, hal yang bisa kita lakukan ialah dengan hadir bersama dalam perayaan Ekaristi dan kegiatan-kegiatan gereja yang lainnya. Sebab kebersamaan menegaskan kesatuan itu sendiri. Selain itu, bersatu dengan pimpinan juga menjadi tolak ukur kesatuan gereja. Sebab para pemimpin gereja adalah wakil-wakil Kristus yang mempersatukan umatnya. Sekian dari saya. Saudara-saudariku, teman-teman muda yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang ciri gereja yang kudus. Ciri kudus pada gereja, pertama-tama, bukan menunjukkan pada etis moral atau perilaku yang baik dan suci yang dimiliki oleh setiap orang. Tetapi, ciri kekudusan gereja itu didasarkan pada kehadiran Yesus Kristus dalam gereja sebagai pemberian diri Allah dalam Roh Kudus. Dengan demikian, kudusnya gereja menunjukkan kualitas teologis mengenai partisipasi gereja dalam kekudusan Allah sebagai satu-satunya yang kudus. Mengenai hal ini, kita bisa lihat Katekismus Gereja Katolik tentang kekudusan gereja, yakni gereja dikuduskan oleh Kristus, karena itu gereja bersatu dengan Dia. Gereja memperoleh kekudusannya ketika gereja berpartisipasi melalui perayaan liturgi, yakni perayaan Ekaristi. Mengapa pada perayaan Ekaristi? Karena pada perayaan Ekaristi, gereja merayakan dan mengambil bagian dalam misteri karya keselamatan Allah yang berpuncak dalam misteri Paskah, di mana gereja atau kita manusia dipersatukan dengan Allah melalui Kristus dalam Roh Kudus. Jadi, kekudusan yang dialami dan menjadikan ciri gereja ini merupakan karya Allah, terutama berkat Roh Kudus yang berdiam di hati kita, yang menjadikan gereja sebagai bait Allah, kediaman Allah. Kita bisa lihat 1 Korintus
bab 6 ayat 9 dan Efesus bab 2 ayat 21 sampai 22. Pertanyaannya yang harus kita jawab adalah bagaimana gereja itu bersifat kudus, akan tetapi para anggotanya masih tetap berdosa. Yang pertama, sudah disampaikan di atas bahwa kekudusan gereja terutama menunjukkan pada partisipasi gereja dalam kekudusan Allah sebagai satu-satunya yang kudus. Jawaban yang kedua ditempatkan dalam panggilan dan perutusan gereja sebagai umat beriman yang dipilih Allah dan diambil bagian pelayanan kegiatan hidup manusia sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Para kaum muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang muda Katolik, kita harus menunjukkan identitas kita sebagai umat beriman. Nah, sebelum kita menunjukkan identitas kita, kita harus menunjukkan ciri-ciri gereja yang juga menjadi identitas dari umat beriman. Nah, ciri gereja yang satu ini ialah gereja yang Katolik. Gereja yang Katolik ialah gereja yang umum, gereja yang menyeluruh, universal. Dari pengertian ini, saya mau mengajak kaum muda untuk bersama-sama membangun, bersolidaritas untuk membangun gereja yang lebih baik. Selain itu, kaum muda juga harus melakukan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan nyata untuk menyatakan gereja yang universal, seperti ikut terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan berpastoral, seperti mengikuti latihan KOR, mengikuti kegiatan-kegiatan bakti sosial dan pelayanan sosial. Dan dari kegiatan ini, kaum muda sudah menunjukkan identitas dari umat beriman, yakni gereja yang Katolik. Terima kasih. Halo teman-teman, rekan-rekan muda yang terkasih. Tak terasa kita telah sampai pada bagian terakhir dari ciri-ciri gereja, yakni gereja yang apostolik. Saya yakin kata apostolik sudah sangat familiar di telinga teman-teman, sebab teman-teman pasti sudah sering mendengarnya sejak kecil. Tetapi, apa sih arti apostolik itu sendiri? Lalu, apa yang dimaksud dengan gereja yang apostolik? Ternyata kata apostolik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu apostolos, yang berarti rasul atau utusan. Sedangkan gereja yang apostolik berarti gereja yang rasuli, atau dengan kata lain, gereja yang berdasarkan ajaran para rasul. Lalu, gereja yang apostolik ini memiliki dasar kitab suci. Oh pasti, dasar kitab sucinya berasal dari kitab suci Perjanjian Baru, yakni surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Tepatnya dalam Efesus bab 2 ayat 19 sampai 20. Bunyinya demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
Inilah yang menjadi dasar mengapa gereja disebut berciri apostolik. Selain itu, alasan mengapa gereja disebut apostolik ialah karena para rasul adalah saksi paling pertama dan utama akan peristiwa Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kita. Gereja mengenali Yesus karena ajaran para rasul dan gereja sendiri meneruskan ajaran tersebut. Nah, teman-teman sekalian, gereja yang apostolik ini sendiri memiliki 3 ciri khas yang disebut apostolisitas gereja. Ketiga ciri itu yakni, yang pertama, apostolisitas formal. Apostolisitas formal berarti adanya kesesuaian dan kesetiaan gereja, khususnya dalam hal penerusan kepemimpinan dalam gereja itu sendiri. Ciri-ciri ini mau menegaskan bahwa gereja yang apostolik itu berarti gereja yang para pemimpinnya merupakan atau sebagai garis penerusan kepemimpinan sejak para rasul. Hal ini dapat kita lihat dari para uskup yang mana oleh gereja dipandang dan dipercaya sebagai penerus atau pengganti para rasul itu sendiri. Kedua, apostolisitas material. Apostolisitas material secara sederhana merupakan kesesuaian serta kesetiaan gereja terhadap ajaran para rasul. Maksud dari ciri-ciri ini ialah bahwa gereja harus senantiasa memperhatikan, mempelajari, dan menjalankan seluruh ajaran iman yang benar sebagaimana diwariskan oleh para rasul dengan setia. Yang ketiga, yakni vita apostolika. Ciri yang ketiga, yakni vita apostolika ini mau menekankan kesetiaan dan kesesuaian gereja terhadap cara hidup para rasul. Cara hidup para rasul itu dapat dilihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47, yakni tentang cara hidup jemaat perdana. Cara hidup yang seperti apa? Cara hidup yakni bertekun dalam ajaran para rasul, bersatu dalam doa dan ibadat, serta saling berbagi. Melalui ciri yang ketiga ini, gereja diingatkan supaya tetap teguh dan setia, serta meneladan ajaran iman yang benar yang telah diajarkan oleh para rasul bersama jemaat perdana. Demikian, terima kasih.